Ya, kemarin kita sudah membahas bagaimana review singkat dari Realme C21Y, dan hari ini kita akan membahas bagaimana kelebihan dan kekurangan handphone Realme C21Y ini. Nggak perlu berpanjang lebar, mari kita langsung saja. Ini dia beberapa kelebihan dari handphone Realme C21Y. Yang pertama itu, Realme C21Y sudah verifikasi pihak ketiga TÜV Rheinland. Setiap produk Realme memang sudah lolos uji quality control oleh tim internal perusahaan. Meski begitu, pihak ketiga perlu ikut menguji supaya konsumen yakin bahwa produk yang dibelinya memang awet. TÜV Rheinland dan Realme menjamin bahwa Realme C21Y ini awet dipakai setidaknya untuk 3 tahun. Hasil itu didapat setelah si ponsel melewati 6 skenario uji ketahanan komponen, 10 skenario uji penggunaan harian, dan 7 skenario uji pemakaian di kondisi ekstrim. Kelebihan yang kedua, kapasitas baterai yang besar. Dengan menggunakan baterai yang besar hingga 5000 mAh, itu sudah sangat cukup. Kenapa? Karena dengan kualitas layar yang masih IPS LCD ditambah dengan chipset Unisoc T610, handphone ini sangatlah hemat bila digunakan sehari-hari. Dan Realme sendiri mengklaim bahwa handphone Realme C21Y ini mampu bertahan hingga 2 hari, yaitu 44 jam dengan pemakaian normal. Jadi buat Anda yang memakai Realme C21Y ini nggak perlu repot-repot lagi bolak-balik ngecas handphone Realme C21Y ini. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah ukuran layar yang lebar. Nah, ukuran layar di atas 6 inci ini sudah menjadi standar ponsel masa kini ya. Seperti Realme C21Y ini yang punya layar berukuran 6,5 inch dengan resolusi HD+ 720x1600 pixel. Ukuran ini tidak kecil tapi juga tidak terlalu besar. Sebagian orang mungkin akan merasa lega, terutama buat mereka yang lebih senang menonton film lewat ponsel. Kegiatan belajar dari rumah juga optimal dilakukan dengan handphone berlayar 6,5 inch. Orang tua pun akan senang dengan layar yang lebar karena tulisan yang ada di handphone bisa ditampilkan cukup besar. Jenis panel IPS LCD yang dipakai di Realme C21Y ini memang wajar buat handphone kelas entry. Meski begitu, beberapa orang mungkin akan lebih suka dengan karakter warnanya yang lebih alami, tidak mencolok sebagaimana keluarga OLED. Adapun level kecerahan khas layar Realme C21Y ini ditaksir mencapai 400 nit. Level kecerahan ini masih bisa mengakomodasi penggunaan di luar ruangan. Meskipun begitu, Anda perlu sedikit usaha untuk melihat dengan jelas konten yang ditampilkan di layar. Kemudian kelebihan yang keempat adalah chipset. Realme C21Y ini memakai chipset Unisoc T610. Chipset yang dibikin dengan fabrikasi 12 nanometer ini punya konfigurasi 8 inti. Jumlah inti dan proses fabrikasi chipset ini memang sama dengan MediaTek Helio G35 yang dipakai Realme C21Y. Namun, Unisoc T610 sudah memakai arsitektur yang lebih modern, yakni 2 core Cortex A75 dan 6 core Cortex A55. 8 inti Helio G35 masih memakai Cortex A53. Realme C21 ini pun berpotensi memiliki performa yang sedikit lebih tinggi meskipun clock speed puncaknya hanya 1,8 GHz. Kemudian kelebihan yang kelima, slot SIM card sudah dedicated. Jadi tidak perlu berbagi lagi untuk bisa menggunakan memori eksternal agar penyimpanannya bisa lebih lega lagi. Dan kelebihan yang keenam, di handphone yang harganya 1 jutaan ini, kalian sudah bisa menikmati fitur video slow motion. Wah, ini cukup menarik. Oke, kita masuk ke kekurangan dari Realme C21Y ini. Yang pertama, masih menggunakan micro USB. Hal yang sangat disayangkan selanjutnya dari Realme C21Y ini adalah belum mengusung standar port USB terbaru, yakni USB Type-C. HP ini masih mengandalkan micro USB yang tergolong jadul untuk ukuran 2021. Dalam keadaan darurat, port micro USB mungkin bakal jadi masalah. Kemudian kekurangan Realme C21 yang kedua, charger yang digunakan masih 10 watt. Ya, port micro USB sebetulnya sudah mendukung teknologi pengisian cepat hingga 18 watt. Kemampuan mengisi daya hingga 18 watt tentu saja akan lumayan mempercepat pengisian baterai, khususnya jika kapasitas baterai tergolong besar. Sayang, Realme belum menyertakan teknologi pengisian cepat buat produknya yang satu ini. Daya yang bisa dimasukkan saat mengecas mentok di 10 watt. Hal itu terlihat dari adaptor 5 volt 2 ampere yang disematkan dalam paket penjualan. Karena itu, waktu terbaik untuk mengecas handphone ini adalah menjelang tidur pada malam hari.
Yang ketiga, kekurangan yang ketiga, hadapan speaker. Ya, bisa dilihat letak speaker ini sangat tidak ergonomis. Kenapa? Jika ada cipratan ini bisa langsung merusak speakernya itu sendiri, bisa menjadi sember dan sebagainya. Juga jika di posisi terbalik itu debu gampang tertampung di speakernya. Nah, masuk di poin keempat, handphone Realme C21Y tidak memiliki lensa ultrawide. Sebagian besar penguji bakal mengatakan bahwa lensa ultrawide jauh lebih fungsional ketimbang lensa makro atau lensa sensor kedalaman. Pasalnya, banyak adegan yang bisa ditangkap dengan baik melalui lensa ini. Misalnya memotret panorama alam, mengabadikan momen dengan keluarga, ataupun mengambil foto kemegahan gedung. Tiga jenis tema foto tersebut membutuhkan sudut pandang lebar yang dapat diakomodasi oleh lensa ultrawide. Hanya saja, lensa yang ini masih absen dari kamera belakang Realme C21Y ini. Nah, sudah bisa dipertimbangkan bagaimana kelebihan dan kekurangan yang ada di handphone Realme C21Y ini. Bagi kalian yang ingin membeli Realme C21Y ini, bisa dipertimbangkan beberapa kekurangan-kekurangan yang ada di handphone tersebut. Tapi bagi yang tidak mempermasalahkannya, kalian ya bisa langsung beli aja karena handphone ini sangat murah ya. Hanya 1 jutaan saja kalian bisa langsung mengantongi handphone ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya jika belum, dan tekan tombol jempol ke atas. Next video akan kita bahas bagaimana fitur-fitur rahasia yang ada di Realme C21Y ini. Jangan kemana-mana, tetap pantau channel Ayuara Gadget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.